Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari kekasih Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari ini kita kembali boleh bertemu di ruang Zoom ini untuk bersaat teduh bersama. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 dengan judul Dengarkanlah Dia. Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, marilah kita mengawali saat teduh kita memuji Tuhan dari lagu Firman-Mu Ku Pegang Selalu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabdanya. Mari kita pujikan bersama. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu dan Saudara, bacaan hari ini mengisahkan saat Tuhan Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes berada di atas gunung. Disitulah Tuhan Yesus mengalami transfigurasi, yaitu perubahan rupa menjadi bercahaya dan penuh kemuliaan. 6 hari sebelumnya, Petrus menjawab pertanyaan sang guru dalam pernyataan bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dapat kita baca pada Matius 16 ayat 13-17. Saat itu pula Yesus memberitahukan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya dalam Matius 16 ayat 21. Apakah maksud Injil Matius merangkai hal-hal ini dengan peristiwa transfigurasi? Marilah Bapak Ibu dan Saudara kita bersama-sama mempelajarinya. Ayat yang mendasari renungan kita pagi hari ini diambil dari Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun setiap kami agar kami memahaminya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9 yang menjadi dasar untuk perenungan kita pada pagi hari ini. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 19. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus,
Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam peristiwa transfigurasi di atas gunung ini, para murid menyaksikan pemandangan penuh kemuliaan kala Yesus mengalami perubahan rupa. Peristiwa penyataan kemuliaan Yesus ini dihadiri pula oleh Nabi Musa dan Nabi Elia. Mereka adalah 2 tokoh besar dalam Perjanjian Lama yang sangat dihormati bangsa Israel. Kehadiran 2 tokoh besar ini di atas gunung bersama Yesus seolah mau menyatakan bahwa Yesus didukung oleh Musa dan Elia. Ketika Petrus melihat peristiwa transfigurasi Yesus yang penuh kemuliaan ini, secara spontan dia mengekspresikan kebahagiaannya dan ingin mempertahankan suasana penuh kemuliaan di atas gunung itu dengan rencana mendirikan 3 kemah untuk Yesus, untuk Musa, dan untuk Elia. Namun tiba-tiba awan turun menaungi 3 orang murid itu dan terdengar suara dari dalam awan yang menyatakan siapa Yesus. Saat mendengar suara ini, para murid tersungkur ketakutan. Namun Tuhan Yesus menyentuh mereka dan mereka pun dibangkitkan dari ketakutan untuk memandang kembali Tuhan Yesus yang ada di dekat mereka. Suara surgawi dari dalam awan yang didengarkan para murid membawa pesan penting untuk diperhatikan. Mereka diajak untuk memandang Yesus dan dengan sepenuh hati mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah yang dikasihi dan diperkenan Allah. Itu bukan sekedar pengakuan Petrus, tapi penyataan Allah. Maka mereka pun diajak untuk beralih dari sekedar menikmati rasa terpesona dan bahagia karena mengalami hadirat dan kemuliaan Allah, menjadi kesediaan mendengarkan Tuhan Yesus. Apapun yang dikatakannya, termasuk ketika dia melarang mereka menceritakan peristiwa di atas gunung itu kepada orang lain, dan ketika Tuhan Yesus mengajak mereka meninggalkan kebahagiaan di atas gunung untuk turun gunung, melanjutkan karya dan menyongsong penderitaan dan kematiannya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, sesungguhnya menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus adalah perjalanan mendengarkan Dia, apapun yang dikatakannya. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Anak Allah perlu dilanjutkan dengan mendengarkan Dia dan melakukan apa yang dikehendakinya. Mari kita merenungkan. Apakah selama ini kita telah sungguh-sungguh mau mendengarkan Tuhan Yesus, ataukah lebih sering mendengarkan kehendak sendiri? Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sumber pengharapan dan hidup kami, mampukanlah setiap kami bukan sekedar terpesona kemuliaan-Mu, tapi buatlah kami selalu mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu
di dalam setiap sisi kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berusaha menghidupi langkah mengikut Kristus dengan makin bersedia mendengarkan firman-Nya setiap hari. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.